Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada JSNH channel. Channel ini adalah channel Jamaah Sholawat Nurul Hikmah Cimangir, Dukuh, Cibung Belang, Bogor. Kali ini kami akan coba membahas tentang untuk memperoleh jalan kehidupan dan kondisi atau mengembalikan kondisi kejayaan. Nah, ini ada beberapa kaifiat atau cara, nanti silahkan dipilih salah satunya, atau mungkin akan dijalankan tiga-tiganya, itu silahkan. Saya tulis narasinya dulu. Barang siapa yang menghendaki untuk mengembalikan masa kejayaannya dulu atau ingin agar memperoleh jalan penghidupannya, maka ikutilah kaifiat berikut ini. Nah, jadi memperoleh jalan kehidupan atau mengembalikan kondisi kejayaan. Nah, ini dua hal yang sama tapi berbeda pada kondisi seseorang. Untuk memperoleh jalan kehidupan artinya orang ini belum pernah memperoleh kejayaan, belum pernah mencapai masa emas, atau belum pernah mapan dalam hal penghidupan ekonomi, begitu. Sementara untuk mengembalikan kondisi kejayaan adalah orang ini pernah dulu merasakan kehidupan kemapanan, begitu. Nah, suatu hari orang ini ada pada titik terendah dalam kehidupannya, atau bangkrut, atau kolaps, atau jatuh. Kemudian ingin atau berharap
untuk mengembalikan kondisi kejayaan dulu atau ingin agar kehidupannya lebih baik. Begitu. Jadi artinya satu kondisi pada dua orang yang berbeda. Kondisi ingin kemapanan diperoleh, entah itu dia sudah merasakan atau belum merasakan. Jadi yang pertama untuk memperoleh jalan kehidupan itu orang yang belum pernah, mengembalikan kondisi kejayaan adalah orang yang pernah. Jadi apapun itu jadi sama ya hasil ininya ya, tujuannya sama. Ini yang pertama, kaifiat yang pertama, salatlah hajat 2 rakaat setiap malam selama 40 hari. Lalu setelah salat hajat bacalah zikiran berikut ini. Nah, ini dia zikirannya adalah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa 786 kali atau bisa juga 1000 kali. Nah, ini tergantung daripada pribadinya, kemampuan untuk membaca. Mungkin untuk membacanya mudah, tapi ketika bacaan ini berulang-ulang ini akan lain, karena ketika bacaan berulang-ulang ini sampai pada salah satu bilangan itu akan alam pikir akan memasuki sebentar, dunia rohani yang berbeda. Dan ketika rohani seseorang sudah masuk kepada alam rohani yang berbeda, tentu rohani orang tersebut membutuhkan adaptasi yang luar biasa ya. Jadi tidak serta-merta orang berzikir itu langsung mampu. Lain halnya ketika orang yang sudah tertekan dengan kehidupan, maka ada dalam psikologisnya, psikisnya itu kekuatan tersendiri. Artinya Pak, kalau bahasa ininya pal-palan apa ya, nekat lah ya. Sudah tidak menghiraukan ABCD-nya, ini itu, tidak ada ketakutan dan lain sebagainya. Maka kondisi itu sebetulnya sangat memungkinkan ketika orang tertekan dengan masalah, dengan kehidupannya, dan ketika dia berzikir dia akan mampu memasuki zikir alam-alam rohani itu, mampu karena ditopang dengan psikis yang kuat, karena dia sudah ditempa dengan masalah. Nah, sebetulnya hakikatnya dalam kehidupan manusia, masalah itu sangat dibutuhkan untuk menempa psikis dan psikologis. Begitu. Nah, ketika ada di sana komposisi sabar di dalamnya dan melakukan sesuatu ikhtiar, entah itu melalui doa atau melalui ikhtiar zahir seperti itu. Nah, baiklah, kita lanjut kembali. Barusan kita pause karena ada hal teknis. Cara pertama adalah sholat hajat 2 rakaat setiap malam selama 40 hari atau 40 malam ya. Setelah sholat hajat, baca zikiran berikut ini. Kemudian yang kedua, baca lahul khalqu wal amru barakallahu
Rabbul Alamin. Nah, ini dia. Ini bisa 100, bisa sampai 1000. Nah, ini tergantung daripada keperluan mendesak atau tidaknya. Begitu. Nanti diimbangi dengan kita punya pertimbangan tersendiri lah, tingkat mendesak atau tidaknya ya. Rabbul Alamin. Nah, ini dibaca 100 atau 1000 kali. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit terkait dengan ayat ini. Jadi dihikayatkan dulu hiduplah seorang yang kaya raya, tetapi karena Allah telah menghendaki orang tersebut diuji atau dicoba, diambil kekayaannya sehingga dia menjadi miskin. Jadi tiba-tiba kekayaannya yang berlimpah-limpah ruah itu akhirnya menjadi musnah, usahanya macet total. Jadi ada aja yang membuat usahanya itu terhenti. Allah Maha Kuasa dengan segala apa yang Allah kehendaki, seperti itu ya. Jadi apa yang menurut manusia mustahil, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Secara ringkasnya, orang itu menjadi melarat dan miskin karena keadaan yang semakin memburuk itulah, maka pada suatu malam ia keluar rumah, pergi berjalan-jalan mengelilingi kota sampai larut malam. Akhirnya di suatu lorong dia mendengar suara orang yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Dia mendengarkannya dengan khusyuk dan perlahan, dengan pembacaan Al-Quranul Karim itu. Tiba-tiba pada suatu ayat ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ayat ini orang itu tertegun dan sangat berkesan di dalam hatinya, sehingga diulangi terus. Dia sambil membaca, dia sambil berjalan dia membaca terus ayat tersebut karena saking terkesannya. Nah, inilah bagaimana Allah memberikan hidayah, memberikan ilham kepada seorang hamba dengan cara yang seperti ini. Ada jutaan cara Allah memberikan jalan kepada manusia, kepada hamba Allah. Ini diantara jutaan jalan ya. Diberikan kesan yang mendalam kepada hatinya sehingga ayat ini dibacanya secara tidak sadar berulang-ulang sampai tiba-tiba suara adzan subuh. Kemudian ia pulang setelah berwudu, sholat subuh, matanya masih juga tak bisa dipejamkan karena mengingat kondisinya yang semakin terpuruk. Ia hanya duduk-duduk di serambi rumahnya sambil kembali mengulang ayat tersebut. Jadi seolah-olah kondisi kehidupannya itu tertutup oleh terkesannya dengan ayat ini. Ayat ini begitu sangat membekas dan berkesan di dalam hatinya sambil mengulang-ulang ayat tersebut. Artinya tidak ada batas bilangan yang dia baca. Kemudian tidak lama berselang datanglah seorang mengetuk pintu rumahnya. Setelah membalas salam tamunya lalu dipersilahkan masuk. Kemudian ia bertanya, mungkin Tuhan ada keperluan dengan saya? Si tamu menjawab, ya, saya mau minta tolong kepada Tuhan. Saya mau menitipkan uang
yang saya bawa. Menitipkan uang kepada Tuan. Ia berkata, maaf Tuan, saya sebenarnya bersedia menolong Tuan, tapi untuk yang satu ini saya tidak berani, karena Tuan tahu sendiri bahwa saya seorang yang sudah tidak punya apa-apa. Saya takut nanti uang ini akan terpakai oleh saya. Kemudian si tamu menjawab, oh kalau itu masalahnya, tidak apa-apa, Tuan boleh memakai uang saya. Seberapa Tuan suka dan seberapa Tuan perlu. Tahun depan saya akan kembali untuk mengambil titipan saya. Akhirnya kesepakatan itu terjadi. Si tamu itu memberikan uangnya, menitipkannya, dan si tuan rumah itu menerima uang, dan dia bisa dimungkinkan untuk mengelola uang itu. Begitu. Akhirnya si tamu itu undur diri setelah si tamu memberikan izin untuk menggunakan uang tersebut. Pada minggu itu juga, tidak berapa lama datanglah rombongan kafilah membawa barang dagangan dari luar kota, dan ini adalah salah satu rencana Allah juga mendatangkan kafilah, dan Allah merencanakan, Allah sebaik-baiknya merencanakan segala sesuatu. Begitu. Datanglah itu kafilah membawa barang yang banyak. Lalu si orang tersebut, orang yang kaya, yang jatuh miskin tersebut, yang dititipi uang, membeli beberapa barang dagangan untuk dia gunakan sebagai barang dagangannya, atau sebagai usaha, atau untuk berniaga, dan memakai uang titipan tamu tersebut. Demikianlah uang titipan dan keuntungan yang telah diperoleh dibuatnya berniaga. Perniagaannya pun semakin maju dan pesat, keuntungannya berlipat ganda, sampai akhirnya masa yang dijanjikan tamu untuk datang mengambil uangnya tiba dalam 1 tahun. Artinya dalam kisah ini tidak sampai 1 tahun itu si orang tersebut sudah bisa mengembalikan uangnya dan dengan keuntungan yang berlipat ganda. Tamunya datang dan dipersilahkan masuk sebagaimana biasa, lalu ia masuk dalam dan mengambil uang titipan tamunya tadi, dan uang keuntungan yang diperolehnya pun dari titipan itu yang jumlahnya berlipat ganda lebih banyak. Tetapi tamunya membiarkan saja uang itu tidak diambilnya. Bahkan kemudian dia berkata, uang yang saya titipkan dahulu itu saya berikan kepada Tuan, berikut uang keuntungan yang Tuan peroleh. Saya sebenarnya adalah malaikat penjaga atau khodam ayat yang Tuan baca pada malam itu. Lalu malaikat itu pun menghilang dari pandangan matanya. Setelah keajaiban itu, ia pun mendawamkan membaca ayat tersebut, dan akhirnya kembali kaya, malah semakin kaya dari sebelumnya. Dan ini ayat dalam kisah tersebut, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan ternyata ayat yang dibaca ini adalah wasilah mengembalikan masa-masa kejayaan dan kekayaan dia dahulu. Begitu, itu sekelumit kisah tentang ayat ini. Semoga menjadi ibrah dan pelajaran. Jadi apapun yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari, itu Allah akan menjadikan dari bacaan kita itu khadam atau penjaga dari golongan malaikat. Keikhlasan yang kita tanamkan dalam hati kita, maka dipilihlah malaikat untuk khadam tersebut, ayat yang kita baca tersebut. Tapi ketika ayat ini dibaca dengan niat yang bukan ikhlas karena tujuan tertentu, maka Allah akan memilihkan khodam jin kepada ayat tersebut. Apapun itu sebetulnya baik, hanya saja nanti pada prakteknya ketika kita mempunyai khodam jin itu harus lebih ketat. Artinya kita mentasarufkan itu kepada niat mardotillah atau niat memohon ridho kepada Allah. Lakukan apapun itu sebagai tujuan untuk ibadah.
pertemanan kita pun dengan jin itu semata-mata karena ibadah kepada Allah, untuk menopang, membantu satu sama lain terhadap terwujudnya ibadah kita kepada Allah, begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidakkah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Dalam interaksi antara jin dan manusia itu tidak bermasalah selama hal itu ditegakkan dalam ubudiyah atau dalam penghambaan kepada Allah atau dalam ibadah kepada Allah, begitu ya. Jadi tidak serta kita buffer jin itu diidentikan dengan sesuatu yang merusak, tidak juga. Sama pun seperti manusia, jin dan manusia itu tidak ada bedanya, hanya pada fitrahnya saja yang berbeda satu sama lain. Tujuannya itu pun sama, gitu. Tujuannya adalah illa liya'budun, ya, kecuali menyembah kepada Allah, begitu. Ini cara pertama untuk mengembalikan kondisi kejayaan atau memperoleh jalan kehidupan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya saya dulu belum pernah mengalami masa-masa kejayaan atau masa-masa keemasan atau masa-masa kemapanan dalam hal ekonomi. Nah, ini tidak bermasalah juga. Tentu berkahnya ayat ini juga akan membantu Anda dalam permasalahan Anda dalam aspek pencarian kehidupan, mencari penghidupan, bukan kehidupan ya, penghidupan. Kalau kehidupan adalah jalannya, kalau penghidupan adalah yang terkait dengan kehidupan manusia itu, proses pengolahan, cara pengolahan, kondisi pengolahan manusia terhadap kehidupannya, itu adalah penghidupan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, puasalah 3 hari dimulai pada hari Selasa, lalu Rabu, lalu Kamis. Setelah ini puasalah ini. Puasalah 3 hari dimulai pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian setiap ba'da maghrib bacalah Asmaul Husna ini sebanyak 300 kali. Nah, ini dia Asmaul Husnanya. Sebentar. Ini 300. Baik, nanti saya tambahkan di sini. Ini yang kedua sebetulnya ya. Sebentar. Ini yang kedua. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini 786 kali. Ini setelah maghrib ya. Lalu, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum,
ya azimu ya rabbal alamin. Ini 300. Lalu sholawat nariyah ini yang ketiga nariyah 11 kali atau 44 kali ya, ini opsional ya, silahkan pilih mau 11 silahkan, mau 44 silahkan. Lagi-lagi ini artinya tergantung kepada seberapa mendesaknya urusan Anda terkait kebutuhan Anda, begitu. Nah ini jadi saya talkinkan kembali. Cara yang kedua adalah puasa 3 hari, dimulai hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Kalau ada yang bertanya bagaimana niat puasanya, niat puasa aja seperti niat Anda untuk diwujudkan hajatnya atau ditunaikan hajat, atau dalam hati berniat karena mahalun niat fi qalbi ya. Jadi tempatnya niat adalah di hati. Kemudian kalau ada yang lagi bertanya niat itu harus dijaharkan, diucapkan atau tidak. Ini menarik pertanyaannya ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala itu tidak mensyaratkan niat untuk dijaharkan. Sementara Imam Syafi'i adalah harus dijaharkan atau diucapkan seperti itu. Ini pertimbangan saja. Jadi bukan perkara masalah mazhab atau kita bermazhab atau tidak, bukan. Ini pertimbangannya. Nah ini hanya berlaku kepada ibadah yang wajib, yang syar'i ya, begitu. Ibadah yang syar'i, yang wajib seperti puasa, sholat, seperti itu, maka niatnya adalah harus diucapkan seperti sholli pada sholat ya, sholli fardal maghribi, begitu. Sementara bagi mazhab Imam Abu Hanifah cukup diniat saja di hati, tidak diucapkan kemudian takbir. Adapun ini niat puasa di sini ini bukan sesuatu yang syar'i, bukan berarti tidak syar'i. Ini bukan dalam ranah fikih, begitu. Ini dalam ranah ikhtiar. Jadi apapun Anda mau, silakan mau tidak memakai niat itu diucapkan atau tidak, itu tidak bermasalah. Ini sama-sama bisa. Tapi ketika Anda tidak yakin, silahkan ucapkan. Cukup ucapkan puasa, niatnya adalah nawaitu samanqadin an ada fardhus, nawaitu samanqadil istijabatid doa lillahi ta'ala. Seperti tadi. Baik, saya tulis di sini niat puasanya. Sebentar, kita tulis saja ya. Nawaitu sauma gadin liis tijabatid doa lillahi ta'ala, tak bisa litaqarruban ilallah. Nawaitu sama godin li istijabatid doa wa taqarruban ilallah, silakan. Kalau mau lebih pendek inilah nawaitu sama godin li istijabatid doa lillahi ta'ala. Ini dia
di sini niat puasanya adalah sebagai berikut. Lalu di sini juga aku berniat puasa esok hari karena mengharapkan diijabah doaku karena Allah. Nah, ini bisa seperti ini ya. Jadi silahkan mana apa aja diijabah itu dikabulkan ya, diijabah itu. Ya mungkin kalau yang sudah paham ini tidak ada pertanyaan, ini yang belum paham saja diijabah dikabulkan gitu. Kemudian ini cara kedua. Baik, kita mulai ke lanjut ke cara ketiga. Nah, ini cara ketiga. Bacalah ya Allahu Rabb. Ini bentar ya. Bacalah secara rutin selama 40 hari pada setiap subuh. Nah, ini dia, atau sholat fajar, mana-mana saja. Bacalah secara rutin selama 40 hari pada setiap subuh atau sholat fajar surah Fatihah sebanyak 40 kali. Begitu. Kemudian bacalah doa berikut ini. Nah, ini dia doanya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka bimaqidil izzi min arsyik. Allahumma inni as'aluka al-rahmah. Oh sebentar. Allahumma inni as'aluka bimaqidil izzi. Allahumma inni as'aluka al-rahmah. Allahumma inni as'aluka bimaqidil izzi wa rahmah wa muntahar rahmah. Allahumma inni as'aluka bimaqidil izzi wa rahmah min kitabik. Allahumma inni as'aluka bimaqidil izzi wa rahmah min kitabik. Allahumma inni as'aluka bimaqidil izzi min arsik. Oh ini betul ini, maaf ya. Min arsik. Kemudian ngomong tarahma min kitabik. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
wasikal a'la. Allahumma inni as'aluka bima kulli isim in arsik mutarahmam min kita kuismikal Allah wa wajhikal a'la wa wajhikal a'la. Allahumma inni as'aluka bima kulli isi Allahumma inni as'aluka mutarah Allahumma inni as'aluka bima kulli ismin arsik mutarahmam min kitabik bismikal Allah wa wajhikal a'la wa kalimatika tamati tamati hantak dia antak bihajati. Allahumma a'atini malan katsiran asta'inu bih ala umri wa akhirati falihibni malan katsiran angkulli jihatil ardi innaka ala kulli syai'in qadir walhamdu lillahi rabbil alamin. Ini sebaiknya ada sholawat di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu baru alhamdulillahirabbil alamin. Ini Fatihah ya. Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izzi min arsyik wa muntaha rahmati min kitabik wa bismikal. Mau dibaca wabi ismikal silahkan, mau di khafi alifnya disembunyikan wabi ismikal azam silahkan. Kemudian wawajihikal ala, kemudian kalimat tikat tamati antakdi hajati Allahumma a'tini malan katsiran asta'inu bihi ala umuri wa akhirati
wal ibni malan katsiran ang kulli jihadin ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallima walhamdu lillahi rabbil alamin. Nah, ini sebaiknya baca 3 kali saja. Baik, sebelum kita akhiri, saya talqin ulang ini agar memperoleh jalan kehidupan atau untuk mengembalikan kondisi kejayaan. Barang siapa yang menghendaki untuk mengembalikan masa kejayaannya dulu atau ingin agar memperoleh jalan penghidupannya, maka ikutilah kaifiat ini. Ini pilih salah satu, ada 3 kaifiat atau 3 cara. Cara yang pertama, sholat hajat 2 rakaat setiap malam selama 40 hari. Setelah sholat hajat, bacalah dzikiran Bismillahirrahmanirrahim 786 atau 1000. Ini tergantung dari kadar kesulitan Anda. Keduanya, baca ayat ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, ini 100 atau 1000. Atau Anda bisa baca ini 41 kali saja. Atau Anda bisa baca secara berkelanjutan atau secara kontinu atau tanpa bilangan tertentu. Anda baca aja ala rabbul alamin, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketika Anda pikiran Anda rumit, kusut terkait masalah ekonomi, baca ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, puasa 3 hari, kemudian pada hari Selasa, Rabu, Kamis, kemudian setiap pada maghrib baca Asmaul Husna ini sebanyak 300. Sebelumnya baca Bismillah 786, Ya Allah ya Ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin 300. Kemudian sholawat Nariyah 11 atau 44. Niat puasanya adalah nawaitu semoga dilistajabati doa lillahi ta'ala. Jadi niat puasa ini dibaca pada malam Selasa, karena Selasanya akan puasa, kemudian malam Rabu, kemudian malam Kamis. Nah, dan ketika malam Jumatnya, ini dia. Ini ketika malam Jumatnya, maka Anda diusahakan jangan tidur. Lakukanlah baca sholawat Nariyah atau membaca Al-Quran atau apapun yang berhubungan dengan ibadah, begitu. Lalu ketika setelah salat subuh, bacalah oleh Anda pikiran ini sampai terbit matahari. Nah, ini tidak pakai bilangan ya. Nah, ini dia ayatnya.
apa dikirannya ini ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, begitu ya. Jadi nanti Anda baca ini tanpa ada bilangan sampai terbit matahari. Sebentar, ini dia. Kemudian setelah terbit matahari, tulislah Asmaul Husna tersebut, maksudnya ya Hayyu ya Qayyum ini, pada lempengan timah dengan menggunakan paku atau tulis pada kertas dengan menggunakan spidol merah, atau lebih afdol menggunakan tinta za'faran, begitu. Lalu tulisan tersebut dirapihkan, dibungkus, lalu bawalah ketika Anda mencari penghidupan, artinya bisa kerja, niaga, bisnis, dan lain-lain gitu. Maka insya Allah akan memberikan keajaiban dalam hal ini. Ini yang kedua. Yang ketiganya, bacalah secara rutin selama 40 hari pada setiap subuh atau sholat fajar surah Fatihah sebanyak 40 kali. Setelah membaca 40 kali, bacalah Allahumma inni as'aluk bima aqidil izzi min arsyik wa mungta rahmah min kitabik wa bismikal a'lam wa wajhikal a'la wa kalimatika tamati antakli hajati Allahumma adini malan katsiran. Ya Allah, berilah aku harta yang banyak, asta'inu bih, yang akan menolongku harta tersebut ala umuri, kepada urusanku akhirati dan akhiratku, wadhibni, dan datangkanlah kepadaku malan katsiran, harta yang banyak, angkuli janib, dari setiap angkuli jihatil ard, dari setiap pelosok bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 3 kali. Nah, ini baca apa? Pilihlah salah satu dari ketiga kaifiat ini, cara ini. Kalaupun seandainya mau tiga-tiganya silahkan. Tapi sesuaikan dengan bobot kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya semakin butuh, silahkan ambil 3. Jika kebutuhannya tidak terlalu mendesak, artinya kebutuhan Anda hanya sebatas kebutuhan yang sebulan itu katakanlah 6 juta ke bawah, cukuplah salah satu. Tapi kalau seandainya dalam setiap bulannya Anda membutuhkan sekitar 10 juta ke atas, sebaiknya 3-tiganya ini, begitu ya. Jadi tergantung bobot kesulitan Anda dan kebutuhan Anda, seperti itu. Demikian ijazah kita kali ini. Sebelum kita pamit, insya Allah saya akan talqin ijazahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ajazani alaik wa alaikum bihadzal awrad wa kaifiyah wal ayah litaqarruban ila Allah wa yanfa'allahu ta'ala ala dzalik li sirri tawakkul ala Allah. Barakallahu ta'ala alaina wa barakallahu ta'ala alaina wa alaikum fi kulli hal wa ni'mah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mengijazahkan ini kepada Anda dan kepada Anda semua atas aurad, atas wiridan, atas cara atau ayat dan doa, karena arah-arah atau karena berharap taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga Allah memberikan manfaat atasnya, atas ijazah ini kepada Anda dan kepada saya, li ziyadati tawakal, karena menambah tawakal kepada Allah, wa barakallahu ta'ala, dan semoga Allah memberikan keberkahan alaina, kepada kita semua, wa alaikum, kepada Anda semua, fi kulli hal wa ni'mah, pada setiap kondisi dan setiap anugerah dari Allah yang Allah berikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.